pemahaman yang kita punya selama ini, kalau kita kerja keras, maka jerih payah kita akan menghasilkan uang. Bener nggak logikanya? Jadi kalau dibalik, maka uang adalah representasi atau wujud dari hasil kerja jerih payah kita. Kalau kita melihat dalam skala yang lebih besar, maka bisa dibilang jumlah uang atau kekayaan merupakan hasil dari kerja masyarakat. Logikanya masih masuk ya. Negara jadi kaya raya karena masyarakat kerja lebih keras, kerja lebih produktif, dan lebih high value. Kan kita sering dengar tuh, negara yang gak kaya sumber daya alam, masyarakatnya pada rajin-rajin, gila kerja, sampai akhirnya jadi kaya juga. Jerih payah kerja keras mereka terwujud dengan menjadi kaya dengan banyak uang. Tapi gimana kalau sekarang pada kenyataannya prakteknya gak kayak gitu? Gimana kalau pada kenyataannya lebih banyak uang daripada kerjanya? Dalam artian hasilnya banyak sekali uang, padahal kerja dan usahanya cuma biasa-biasa aja. Nah, bingung kan? Tonton terus videonya ya, gue akan jelasin panjang kali lebar soal ini. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Di sini, Slave Berdasi akan menawarkan berbagai pil pahit. Berbagai cerita berdasarkan kejujuran pada realita yang pahit, lugas, dan apa adanya. Seperti layaknya pil pahit, menerima dan menelannya sudah pasti sulit. Tapi dengan itulah, kita bisa jadi lebih baik. Subscribe biar gak ketinggalan, like dan komen kalau suka sama videonya. Kita sebagai orang Indonesia sering dipuji sebagai negara berkembang yang punya potensi ekonomi yang menjanjikan. Sering disebut bahwa dalam 20 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi 7 besar di dunia. Kalian juga udah sering dengar dong ya, dongeng bahwa Indonesia akan jadi negara maju di tahun 2045, tepat 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Dikatakan kita punya rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, kalau rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan kita tuh di angka sekitar 5%. Amerika Serikat hanya sekitar 2-3%, sementara negara-negara di Eropa lebih rendah lagi. Ini adalah ekonomi yang mengukur hasil dari kerja, melihat pertumbuhan ekonominya dari tahun ke tahun. Tapi apa ekonomi yang lebih bekerja artinya lebih kaya? Atau setidaknya karena pertumbuhan ekonomi kita yang di angka 5%, yang notabene jauh lebih tinggi dari beberapa negara maju, membuat gap kekayaan masyarakat kita dengan negara maju jadi kecil. Nah, kita samakan persepsi tentang kekayaan dulu ya. Coba kita lihat, ukuran kekayaan itu dilihat dari pertumbuhan pendapatan atau pertumbuhan aset. Tentu pendapatan atau gaji yang besar jelas membantu. Tapi kalau lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, ya jadi sama aja bohong kan. Maka ya mengukur kekayaan itu bisa dari semakin banyak surplus dari pendapatan yang kemudian membuat asetnya terakumulasi lebih besar. Tabungan makin banyak, investasi makin besar, mobil makin mewah, rumah makin besar atau makin banyak, tanah di mana-mana. Artinya cara mengukur kekayaan yang paling pas adalah dengan melihat aset. Nah, jadi sekarang kita udah sepakat ya, kalau melihat pertumbuhan kekayaan itu paling penting di aset, bukan dari pemasukan atau pengeluarannya. Bukan dari berapa besar gaji atau berapa banyak barang branded yang nempel di badan atau mobil di garasi rumah. Buat apa juga ekonomi lari kenceng kalau kita melarat? Buat apa juga punya tas Tumi tapi makannya nasi ayam minimarket? Nah, sekarang gue coba ukur pertumbuhan kekayaan berdasarkan riset Credit Suisse Wealth Report tahun 2010 dan 2021. Buat ngelihat rata-rata kekayaan masyarakat di setiap negara, rata-rata tiap orang itu punya aset senilai berapa sih? Dilihat dari tabungannya, sahamnya, propertinya, dan aset lainnya. Ekonomi Indonesia boleh aja lari lebih kencang dengan pertumbuhan ekonomi sekian persen, tapi ternyata masyarakat AS bertumbuh jauh lebih kaya daripada kita loh. Nyatanya, dari tahun 2010 sampai tahun 2021, kekayaan rata-rata orang Indonesia cuma tumbuh nggak sampai 5% per tahun. Sementara orang-orang di Amerika kekayaannya bertumbuh 13%. Cina lebih gila lagi, di angka 31%. Ini kita bukan ngomongin hanya pertumbuhan yang kalah telak ya. Asetnya orang Amerika itu dibandingkan sama orang Indonesia bedanya bumi dan langit loh. Fakta bahwa masyarakat Amerika yang hampir 20 kali lipat lebih kaya dari rata-rata orang Indonesia masih mampu menumbuhkan kekayaannya dengan jauh lebih baik dari tahun ke tahun, 13% dibandingkan 5%. 20 kali lipat lebih kaya itu tahun 2010 loh, apalagi di tahun 2023.
Kalau Cina ya kita paham lah ya, pabriknya manufaktur dunia. Sekarang di seluruh dunia kan dikerubuti tuh oleh OKB-OKB Cina. Jadi ya no wonder deh melihat pertumbuhannya memang luar biasa. Jadi apa yang salah dengan kita? Enggak. Gue nggak ngebahas tentang apa yang salah dengan Indonesia. Gue ngebahas tentang logika kita yang kurang tepat. Balik lagi nih ke bahasan gue di awal video tentang lebih banyak uang daripada kerja. Ketika ngomongin ekonomi, jangan lupa sama yang namanya financial economy. Financial economy ini nggak dihitung dalam ekonomi yang kita tahu umumnya ya. Financial economy ini adalah perputaran uang di pasar finansial seperti perbankan, pasar modal, pasar derivatif, bahkan cryptocurrency yang lagi ngetren sekarang ini. Nah, di negara maju, financial economy ini jauh lebih besar daripada real economy. Real economy ini maksudnya adalah perputaran uang fisik, misalnya di pasar, di kafe tenda, di mall, dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang real economy Indonesia tumbuh 5% atau notabene tumbuh lebih tinggi daripada negara maju, ya bisa dibilang kita diketawain sama warga negara maju. Di negara-negara maju tuh orang-orang kaya ini kerja di pasar finansial, bukan di pasar ikan. Jadi ya ngapain lagi kerja di pasar ikan kan. Makanya kerjaan kasar gini-ginian nih yang ngerjain imigran lebih banyak kalau di negara maju. Gimana sih cara mereka bisa jadi kaya begitu? Ya caranya adalah dengan membuat uang yang lebih banyak ketimbang kerjanya. Kok bisa? Ya dengan membesarkan pasar finansialnya, membuat gelembungnya tumbuh membesar. Kita ngelihat sendiri kan gimana naiknya Nasdaq, kripto, bahkan NFT yang sempat naik meski sekarang lagi turun. Lalu di negara maju ini bunga utangnya jauh lebih kecil dibandingkan negara berkembang. Bahkan seperti yang udah kita tahu, pemerintah Amerika tuh bisa cetak uang seenak jidat, ngebanjirin dunia dengan USD sehingga inflasi meroket seperti 2 tahun belakangan ini. Tapi ya cuma itu taktik yang bisa mereka lakukan. Karena bunga utang di negara maju itu lebih kecil, masyarakatnya jadi pada ambil KPR buat beli properti. Dan karena uang finansial yang besar itu tadi, banyak yang luber ke pasar properti. Berdasarkan data yang gue ambil dari Global Property Guide, harga properti mereka itu terus meroket, bahkan sampai 2,5 kali lipat dari kenaikan properti nasional Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Akhirnya masyarakatnya pun kecipratan makin kaya karena kenaikan nilai aset propertinya ini. Jadi bisa dibilang dampak pasar finansial pada kekayaan masyarakatnya itu punya multiplier effect. Tapi sayangnya itu privilege yang mereka punya. Kalau kita mau membesarkan pasar finansial ya mending ke laut aja. Dalam pasar finansial dunia tuh kita hanya butiran debu. Udah tahu dong ya gimana lemahnya mata uang rupiah kita di mata dunia. Ekonomi real kita itu 16 terbesar di dunia dan hanya 5% dari ekonomi realnya Amerika. Tapi kalau ekonomi finansial lebih kecil lagi, Indonesia cuma 1,5% dari Amerika. Jauh banget kan? Kita itu justru jadi korban ketimbang punya privilege. Inflasi dunia yang tinggi ini kan salah satu penyebabnya karena Amerika yang printing money gila-gilaan. Itu tadi di properti naiknya 2,5 kali lipat. Kalau kita lihat indeks sahamnya dalam 10 tahun terakhir dari 2012 sampai 2022, indeks saham AS Nasdaq naik 283%. Indeks AS S&P 500 naik 169%. Sementara indeks saham Indonesia IHSG cuma naik 58%. Artinya dalam 10 tahun terakhir, duit masyarakat di saham, reksadana saham, dana pensiun kantor, BPJS TK, dan unit link kalau di AS tumbuh bisa sampai 5 kali lipat lebih besar daripada Indonesia. Jadi gimana caranya jadi negara maju? Ada cara lazim, cara yang telah dilakukan China dengan jadi manufakturnya dunia. Menciptakan berbagai produk murah dan berkualitas, jual di pasar global. Tapi masalahnya di zaman sekarang ini apa masih bisa? Emang idealnya Indonesia harus kerja di pasar ikan dulu alias kerja di ekonomi real. Meniru China dengan berdagang dan jadi pabriknya dunia. Memproduksi berbagai barang dengan harga yang lebih murah tapi kualitas lebih bagus. Tapi apa kita bisa? Lah sekop aja kita masih impor. Lagi pula sekarang ini sudah masuk era deglobalisasi, di mana negara-negara besar di dunia udah pasang pagar tinggi-tinggi dari pengaruh negara luar.
Mereka memproteksi barang dan jasa domestik biar berjaya. Saat ini bukan zamannya lagi globalisasi. Kita udah terlambat 25 tahun untuk itu. Jadi gimana nih caranya kita ngejar ketertinggalan dari Amerika, China, dan negara-negara maju lainnya? Kalau ada ide, coba tulis di kolom komentar ya. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.